wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau di tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan di tempat kita hari ini, di tempat ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini menjadikan wasilah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana al-Karim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta diakui menjadi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang saya hormati para alimil ulama, para muqaddam thariqah Tijaniyah, para abna dzurriyyah muqaddam thariqah Tijaniyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan berdirinya saya di sini mendapatkan ridho dari beliau sebagai Sohibul Bait. Yang saya hormati Sohibul Haul Yai Haji Zainul Arifin, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan istiqomah, yaitu tiap tahun, agenda tiap tahun dengan dihaulkannya yang pertama Syekh Muhammad bin Yusuf serta Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Mudah-mudahan saya sebagai perwakilan keluarga, karena lihat dari histori sejarah, meskipun saya belum lahir pada waktu itu, begitu dekatnya hubungan antara Jawa Timur dan Jawa Barat, khususnya kedekatan Syekh Muhammad bin Yusuf dengan Al-Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, dilanjutkan dengan para keturunannya sampai hari ini. Mudah-mudahan tidak terputus sampai akhir hayat. Amin, amin. Karena kalau terputus, takut terputus, rahmat Allah nggak bakalan turun. Karena Allah dalam hadis kursinya menyebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Apabila kita pengen disayangi oleh penduduk langit, maka kita harus menyambung silaturahim dengan penduduk bumi. Makanya alhamdulillah saya berserta abna Habib Lukman, Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Muhammad. Sebetulnya dalam Thariqah Tijaniyah itu beliau lebih senior daripada saya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Masih muda, umur baru 41 tahun, dipotong masa balik 15 tahun jadi 27 tahun. Kira-kira masih laku nggak sama gadis? Barangkali di sini ada yang punya gadis gitu kan. Hadirin rahimakumullah, Kiai Umar Said itu begitu mahabbah kepada guru-gurunya, sehingga sampai detik ini, sampai jam sekarang masih tetap terjalin. Yang dihaulinnya sama dengan namanya sama dengan saya. Kalau yang dihaulin Kiai Umar Said, kalau saya Umar At-Thayyib, bedanya beda akhirnya aja gitu kan. Tapi mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apabila tidak ada ridho
dari sahibul haul, tidak ada ridho dari orang yang dihaulkan, tidak ada ridho dari para leluhur, apa gunanya kita? Karena apa? Sholawat fatih itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala pakot. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala nurnya sholawat fatih itu. Diturunkan kepada baginda Rasulullah, mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ainur rahmati rabbaniyah, sebagai khatmul anbiya wal mursalin. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nur sholawat fatih itu dialirkan lagi kepada apa? Kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sebagai khatmul auliya, sebagai penutup para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani diturunkan lagi nur sholawat fatih itu kepada para khalifah, wabil khusus sahibul hayal khalifah Syekh Muhammad bin Yusuf. Dari khalifah itu dialirkan lagi nur sholawat fatih itu kepada para muqaddam Thariqah At-Tijaniyah radhiyallahu anhu. Dari para muqaddam diturunkan lagi nur sholawat fatih itu kepada para ikhwan akhwat Thariqah At-Tijani. Makanya alhamdulillah sama Allah sebagai ikhwan Thariqah Tijaniyah itu dipermudah bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan akhwat Thariqah Tijaniyah ini cukup dengan 35 menit wadipah. Setelah baca Jawharatul Kamal yang ke-7 sampai ke-12, maka Rasulullah hadir jasmaninya dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dengan para sahabat yang 4. Makanya kalau misalnya pengen dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan mahabbah, maka setiap jam jenuh wadipah lagi, malam wadipah lagi. Tapi banyak yang nggak ngeh. Makanya ketika Rasul hadir itu jangan ngelamun gitu kan. Kalau ngelamun Rasulullah takut bendu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah kepada Rasulullah itu seperti ada contohnya kisah Sauban. Sauban itu seorang sahabat yang kurus hitam. Ketika ingin memandang wajahnya Rasulullah, beliau hadir kepada majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Sauban itu tidak hadir, ya hadirin rahimakumullah, tidak hadir. Sampai Rasulullah bertanya, "Kemana Sauban, kemana Sauban?" Yang akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nggak dipilih-pilih sahabat tuh, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang gemuk ataupun yang kurus, baik yang alim ataupun yang awam. Salam. Ya Sauban, kenapa badan engkau begitu kurus? Apakah engkau tidak makan? Apakah engkau punya pikiran yang lain? Apakah engkau mempunyai masalah yang lain? Enggak ya Rasulullah SAW. Sahabat Sauban itu makannya cuma 1 kali dalam 3 hari. Apakah engkau tidak punya makanan? Insya Allah kalau makanan ada. Cuma saya masih kepikiran sampai sekarang. Pikiran apa yang engkau pikirkan, kata Rasulullah SAW. Saya di dunia ini, ketika engkau masih ada, saya masih ada. Kalau saya pengen ketemu dengan engkau, cukup hadir kepada majelisnya engkau. Yang saya pikirkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala seperti apa ketika aku pengen ketemu dengan wajahnya, dengan memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi pikiran Sauban, sampai kurus, sampai jarang makan. Kepikiran bukan pengen kaya, bukan pengen tahta, bukan pengen jabatan, bukan pengen uang. Hanya pengen memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila dibandingkan engkau di surganya, surga yang paling atas. Kalau saya, kata Sauban, ini surga yang paling bawah mungkin gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'an ahabba wa anta man ahbabta." Orang di surga itu bakal bersama dengan orang yang kita cintai yang ada di dunia ini. Apabila kita di sini berbareng semua hadir di halnya Kiai Umar Said, insya Allah kita dalam menjalankan amaliyah lazimah wadipah hailalah sama Allah dikasih kekuatan, dikasih ridho sama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena apa? Kalau tidak ada ridho dari guru-guru kita, tidak ada ridho dari orang tua kita, tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka. Karena kalau masalah ridho, nerima raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Orang yang udah ciri orang yang udah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjalankan ketaatan kepada Allah tidak ada sedikit pun rasa malas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Ketiganya, ridho Allah Subhanahu wa taala cirinya Rasulullah menjalin hubungan kasih sayang dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin. Makanya saya kalau berkunjung kepada saudara saya lebih daripada saudara kandung, kepada Akhwan Tijani, saya kalau lapar berani minta makan saya. Kenapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Disatukan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena untuk saat ini kan yang paling itu kan ukhuwah. Banyak orang membahas perbedaan akibat perpecahan disebabkan oleh jarangnya silaturahim. Ketika misalnya jarang silaturahim, timbullah saling prasangka yang tidak semestinya harus kita ungkapkan. Makanya jangan cari perbedaan, cari persamaan. Ketika cari persamaan, cari kebersamaan. Banyak yang sama tapi tidak bersama. Tapi yang bersama pasti mempunyai persepsi persamaan. Melihat kepada orang itu apa? Lil mahabbah. Ikhlas menerima kekurangan seseorang sebelum ikhlas menerima kelebihan seseorang. Kalau ikhlas menerima kelebihan sih pada mau gitu kan. Kalau kita berteman, kalau misalnya yang banyak uangnya ya sih gitu kan. Ketika misalnya nggak punya uang kan, jangankan nerima, senyum aja kagak gitu kan. Karena mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa memaafkan orang ketika orang berbuat salah kepada kita. Karena kalau tanpa ukhuwah, karena Allah tidak menciptakan satu, tapi Allah untuk bersatu. Ini bukti bersatu. Kita ada di tempat ini bukti bersatu. Ketika timbul fitnah-fitnah akhir zaman, saat ini tahu sendiri, nggak usah dijelaskan dalam media sosial. Kita masih alhamdulillah sama Allah masih dimahfud, masih dipelihara, sehingga tidak pecah belah antara ini dengan ini. Alhamdulillah kita masih disatukan dalam lazimah wadifah hailalah. Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah selalu dibersatukan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah SAW. Sampai bisa memandang wajahnya Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Karena di surganya Allah tiadalah nikmat surga kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Di surganya Allah tidak ada kenikmatan kecuali memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada surga, tidak ada nikmatnya apabila kita belum bisa memandang wajahnya baginda Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya alhamdulillah ikhwan akhwat thariqah Tijaniyah bisa menjalankan wirid itu sebagian dari ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya ikhwan Thariqah Tijaniyah tidak wirid sebulan, mau nggak? Saya kasih uang 1 miliar. Jangan dulu tanya saya punya uang apa enggak, mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Udah menyatu dalam menjalankan wirid lazimah wadifah hailah itu dengan ruhnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah kita dikasih kenikmatan jauh di atas dunia dan isi-isinya. Kita diistiqomahkan oleh Allah. Bukan kitanya yang istiqomah, tapi kita dikasih kemampuan, dikasih kekuatan, dikasih madad Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani bisa menjalankan wirid lazimah wadifah hailalah kurang lebih 60 menit dalam sehari semalam. Dengan sholawat fatih, maka setahun baca sholawat fatihnya 90.000. 100, 150, 250 kali 1 bulan 750 kali setahun 9.000. Makanya kalau udah ada akhwan ikhwat thariqah udah 40 tahun maka telah membaca sholawat fatih 38.000 gitu. Bukan untuk bangga-banggaan, bersyukur, udah yakin sholawat itu ibadah yang yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca sholawat fatih 1 kali dengan ikhlas, dengan tahu maknanya, menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca sholawat fatihnya penuh dengan akhlakul karimah, apa-apa yang dicontoh sama dengan membaca Al-Quran 6.000 kali tamatan. Yang membaca Al-Qurannya penuh dengan tajwidnya nggak benar, baca tajwidnya nggak benar,
tidak menghadirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menjalankan apa-apa yang ditugaskan oleh Rasulullah, akhlakul karimah. Karena Syekh Junaidi Al-Baghdadi, apabila seseorang ingin diangkat derajat oleh Allah kepada derajat yang paling tinggi, yang pertama harus berbuat baik kepada orang tanpa menunggu balasan baik dari orang. Kebanyakan kan orang, 4 orang tingkatan orang tuh, orang baik sama kita dibalas dengan kejelekan, itu zalim namanya. Orang tuh suka ngasih makanan sama kita, diomongin kejelekannya, zalim orang tersebut tuh. Kalau orang lain berbuat jelek dibalas dengan berbuat jelek, itu sama bodohnya. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu banyak yang mau. Udah umum kalau itu. Tapi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani harus bisa ketika orang lain berbuat jelek, tapi tetap kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Karena kata Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, apabila orang lain berbuat jelek kepada kita, sama kita dibalas dengan kejelekan, itu menunjukkan kebodohannya. Makanya jangan mengkhianati Thariqah Tijaniyah ini. Tunjukkan akhlak-akhlakul karimah, akhlak-akhlak Syekh Ahmad bin Muhammad Tijaniyah di masyarakat. Jangan sampai menyesatkan Thariqah Tijaniyah. Karena ulah dari ikhwat Thariqah Tijaniyah itu sendiri gitu kan. Zalim itu namanya. Makanya mudah-mudahan kita, makanya jangan putus asa. Aduh, gimana nih? Misalnya jauh untuk mempelajari akhlak kan replet. Banyak yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit yang bisa dijadikan contoh. Makanya kata si Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, "I'lam, ketahui oleh anda annal mahabbah wa ta'zim, bahwasanya mahabbah dan ta'zim itu hiya amalul qalbi, ialah perbuatan pekerjaan hati. Apabila dari lazimah wa dipahailalah belum bisa ta'zim ke semua makhluk, belum bisa hormat kepada sebuah makhluk, maka dhaiful faidah, lemah faidahnya. Makanya apabila seorang ikhwan Thariqah Tijaniyah, apabila misalnya dia udah keterima apa enggak auratnya, maka membentuk ta'zim wal mahabbah. Karena apabila menutupi kekurangannya, apabila kita cinta kepada istri, menerima kelebihan seorang istri tapi menerima kekurangan seorang istri, ikhlas nerima kekurangan sebelum ikhlas nerima kelebihan. Makanya apabila kita misalnya dari sama tetangga, sama saudara, apabila kita sama keluarga istri, itu harus ikhlas nerima kekurangan dulu. Kayak yang nggak kita punya kekurangan. Kadang-kadang kalau orang lain punya kekurangan, harus cepat-cepat minta maaf sama kita. Giliran kita yang punya salah, orang lain yang harus memaafkan dosa kita. Itu egois namanya. Karena kan manusia ini egois, terlalu memaksakan kehendak, mengatur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ikhtiar, berdoa kepada Allah, masalah hasil jangan intervensi kepada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menghendaki sesuatu yang Ia kehendaki. Makanya kita bermaksimalkan ikhtiar kita ibadah kepada Allah, kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dari fitnah akhir zaman. Masa orang sekarang ngaku orang Thariqah, ngaku ahli dzikir, ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang bahaya itu kan menceritakan kejelekan orang, tapi lupa dengan kejelekannya sendiri. Makanya apabila dengan mahabbah menerima kelebihannya tapi menutupi kekurangannya. Kalau misalnya dengan benci, maka meskipun orang tersebut benar, maka tetap salah gitu kan. Makanya kata salah satu wali, ketika kita datang ke satu tempat, ketika hidup kita bermasyarakat, jangan mengharap orang lain cinta kepada kita semua. Karena Allah pun tidak selamat dari fitnahannya manusia. Allah dituduh mempunyai anak, Rasulullah difitnah melaksanakan Isra Mi'raj, maka kita, apalagi kita. Makanya jangan selamat, fokus ke jalan tadi tanpa nengok kiri kanan. Tanpa nengok kiri kanan. Jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang. Kalau banyak melihat kesalahan orang, tidak ada ujungan. Yakin perpecahan itu akan semakin besar. Selama manusia itu tujuannya duniawi, kemasyhuran, popularitas duniawi, uang, maka perpecahan tidak akan. Makanya ketika ilmu warruhu minal akdar, membersihkan ruh-ruh kotor-kotor hati,
Karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat urusan dunia. Makanya dalam kitab Hikam Imam Athaillah, kemasyhuran itu dihindari oleh ahli tarekat itu. Karena semakin masyhur bukan semakin enak, semakin tidak bebas dan semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika udah dikasih kemasyhuran, jangan lupa itu berkatnya wali-wali yang masyhur. Makanya siapa tahu yang masyhurnya di dunia, maka masyhur di akhirat. Karena orang-orang yang masyhur ini berkat doa-doanya orang-orang masyhur. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, wali yang tersembunyi, wali yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen misalnya populer, melebihi makomnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya dengan hal ini mudah-mudahan semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih, mudah-mudahan yang meninggal yang kita dihaulkan ini ridho kepada kita. Karena kalau ridho tanpa ridhonya guru, kita tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang banyak ketika kita mondok di satu tempat, ketika udah jadi kiai, jadi ulama, melebihi kecerdasannya guru kita, kadang-kadang nggak menoleh. Nggak menoleh. Yang membaca huruf hijaiyah itu guru yang awal. Makanya al-aslu qawiyun. Asal itu adalah kuat. Ketika satu rumah pondasinya jelek tapi ke atasnya bagus, tetap roboh. Makanya lupakan sanad awal. Ini kebanyakan terjadi di Indonesia seperti itu. Ketika sanad awal dilupakan, merasa lebih para ulama besar gitu kan. Maka cari guru itu bukan yang terkenal, tapi yang kita kenal. Kalau yang terkenal belum tentu dikenal, tapi yang dikenal udah pasti terkenal gitu kan. Cukup satu patokannya, muqaddam yang nalkin kita. Tidak ada misalnya ketika ditalkin sama ulama yang lebih alim daripada muqaddam kita misalnya, yang lebih luas wawasannya, misalnya rumusannya kalau lazimah itu jadi 150, enggak, tetap 100. Sholawat matinya tetap 100 gitu kan. Yang jadi perbedaan itu khilafiyah. Khilafiyah dalam maqasid, muqaddimah. Makanya disitulah fungsinya khalifah. Dalam Jawahirul Ma'ani, khalifah itu membuat rumusan tapi di luar syarat dan rukun aurat. Makanya khalifahan Syekh Muhammad bin Yusuf, khalifahan misalnya Syekh Ali Harazim, khalifahan Syekh Badu Zaman, itu menciptakan rumus tapi di luar syarat dan rukun. Ikutin aja yang ada gitu kan. Yang penting istighfarnya 100, wadifahnya 30, 50, 112 gitu kan. Satu keran kita. Satu keran dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Makanya harus bersyukur Ikhwan Thariqah Tijani mendapatkan wirid nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Dari orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Siapa nomor 2 itu? Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kalau Thariqah Mujahadah itu kan melalui para sahabat, para tabi'in. Sampai di Thariqah lain itu ketika wali mencapai ma'rifatnya yang lebih tunggul, maka bisa mendirikan Thariqah sendiri. Makanya wajar Thariqah Tijaniyah adalah thariqah mahabbah wa syukur dan tidak boleh merangkap. Karena yang punya otoritasnya Rasulullah SAW. Kalau thariqah mujahadah boleh mau 5, mau 6, mau 7 boleh. Makanya dimulai dari Rasulullah, diakhiri oleh Rasulullah. Makanya ada hadis, ada keterangan bahwa thariqah di muka bumi ini ada 360. Apabila kita ada di dalam salah satu thariqah dari 360 itu, insya Allah selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Itu mungkin yang saya dapatkan sampaikan. Mohon maaf kalau berbicara umur, banyak yang lebih tua dari saya. Kalau misalnya berbicara ilmu, banyak yang lebih alim daripada saya. Kalau berbicara nasab, banyak yang lebih tua daripada saya. Makanya sebelum saya minta ridho dari yang dihaulkan, saya minta ridho dulu sama yang hadir di sini, sama orang tua. Berhubung yang ngurus Sohibul Bait, sedangkan tamu itu kan kalau mayit gimana disuruhnya. Saya kalau misalnya sama Sohibul Bait suruh pulang sekarang, saya pulang. Kalau misalnya sama Sohibul Bait suruh makan, makan gitu kan. Kalau ini bentuk ta'zim wal mahabbah. Kalau disuruh bicara, bicara. Asal satu, saya Gus, jangan disuruh kawin dulu, saya gitu. Kasihan yang di rumah gitu ya. Ya tetap tidak mendahului takdir, tetap kalau cita-cita pengen cuma nungguin nasib ya. Mudah-mudahan
yang saya sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Syekh Muhammad bin Yusuf, mendapatkan berkah dari Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, mendapat keberkahan dari guru-guru saya, dari para muqaddam yang lebih dulu menjalankan lazimah wajib pahalanya. Mudah-mudahan ada di ridhonya para hewan. Para bicaranya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi apa? Untuk ibda bin nafsi, mengasih tahu diri saya sendiri, karena saya tidak mempunyai kapasitas dalam apapun, baik dari segi ilmu, baik dari segi ketorekohan, baik dari segi umur ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengar. Mudah-mudahan kalaupun ada yang baik itu semata-mata dari Allah, kalaupun ada kekurangan itu dari kebodohan yang menyampaikan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.